Di dalam Al-Quran dan hadis ada 3 tokoh yang dikisahkan di sana. Dipersangkakan oleh beberapa ahli tafsir dan para ulama bahwasanya tokoh manusia ini diberikan umur yang panjang dan masih hidup hingga sekarang. 3 orang yang akan kita ceritakan di sini, 2 dari golongan orang kafir dan satunya berasal dari golongan orang soleh. Mohon untuk teman-temanku seiman untuk mendengarkan video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Kita akan coba menelaah apakah benar ketiga orang ini masih hidup. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 3 manusia misterius di dalam Al-Quran dan hadis. Tokoh yang pertama kita akan membahas tentang Nabi Khidir alaihissalam. Balya bin Malkhan adalah nama asli dari Nabi Khidir alaihissalam. Karena makna Khidir sendiri artinya seorang yang hijau, atau dalam makna lain subur. Jadi apabila ada padang yang gersang, ketika Nabi Khidir lewat di situ, tiba-tiba atas izin Allah dari bekas pijakan kakinya akan tumbuh sebuah rumput yang hijau. Mula-mula padang gersang itu berubah jadi hutan yang sangat begitu subur dan lebat. Nabi Khidir hidup sejaman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kisah pertemuan antara Musa dan Khidir mungkin akan kita bahas di lain video. Intinya, Nabi Khidir ini ayahnya adalah salah seorang dari raja dari Bani Israel. Artinya Nabi Khidir ini pangeran yang suatu hari akan menggantikan ayahnya menjadi raja. Namun Balya untuk Khidir ini pergi meninggalkan kerajaan untuk bisa fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ada 2 pendapat dari para ulama bahwasanya Khidir ini ada yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang nabi, tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa ia adalah wali Allah. Yang berpendapat Khidir adalah seorang nabi Allah adalah ia punya mukjizat yang telah kita jelaskan tadi, bisa tumbuh rumput dan tanaman yang subur dimanapun kakinya dipijat. Teman-temanku seiman, masih menjadi perbincangan para ulama, dan ada beberapa pendapat juga mengemukakan bahwasanya sampai hari ini Khidir masih hidup, karena tidak dijelaskan mengenai kematiannya dan bagaimana ia mati. Nabi Khidir berbaur di tengah-tengah masyarakat, dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa ditemukan oleh orang-orang tertentu saja di tepi pantai atau lautan. Wallahu alam apakah pendapat ini benar. Berita ini masih menjadi misterius hingga saat ini. Tapi kalau kita lihat di Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat ke-34, dan kami tidak menjadi hidup abadi bagi seorang muslim sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat apakah mereka akan kekal? Artinya mustahil jika Nabi Khidir masih hidup. Dan di surat Al-Imran di ayat 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan memperdaya. Kedua ayat ini menjelaskan bahwasanya tak ada manusia yang kekal. Kalaupun Nabi Khidir masih hidup, ketika di zaman Rasul tentu Khidir tidak akan dicaci dan diusir oleh kaum kafirin. Pasti Nabi Khidir akan mendatangi Rasul dan berperang bersamanya, karena Rasulullah SAW adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Pendapat ulama Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat, karena tidak ada satu hadis yang tetapkan bahwa Khidir masih hidup hingga saat ini. Termasuk Imam Bukhari ketika ditanya tentang Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, apakah keduanya masih hidup? Maka Imam Bukhari memanfaatkan bahwasanya keduanya telah wafat. Kecuali Ali Imam At-Tabari menukilkan pendapat para ulama
yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup, dan ini diyakini oleh orang sufi, tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Samiri. Samiri ini nama asli adalah Musa bin Ja'far. Dia adalah seorang tokoh dari golongan kaum munafik yang mengajak orang-orang kepada kemusyrikan. Namanya disebutkan 3 kali di surah At-Toha. Samiri hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Samiri ini, teman-temanku sekalian, dikisahkan bahwa ia membuat kegaduhan ketika Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Tiba-tiba Samiri membuat sebuah patung anak sapi yang bersuara, kemudian mengatakan ke orang-orang bahwa itulah Tuhannya, karena ia bisa bicara. Dan Musa bingung mencari Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini, kata Samiri. Akhirnya disembahlah patung anak sapi oleh para pengikut Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa pulang dan melihat kejadian ini, Nabi Musa pun marah hingga dibantingnya Taurat yang ia pegang dan melampiaskan amarahnya kepada Nabi Harun. Karena diberikan amanah untuk menjaga kaumnya Musa selama ia pergi, maka ditariklah janggutnya Nabi Harun oleh Musa, dan Nabi Harun berkata, "Ya Musa, aku sudah berusaha mengingatkan, tapi mereka berani kepadaku dan mengancam membunuhku. Aku berbeda dengan dirimu yang kuat dan ditakuti." Akhirnya Nabi Musa memanggil Samiri, kemudian ditanya dengan lembut oleh Musa, "Hai Samiri, apakah yang membuat kau melakukan penyesatan kepada kaumku?" Dijawablah oleh Samiri, "Itu semua karena hawa nafsuku." Nabi Musa pun menjawab kembali, "Maka pergilah engkau Samiri, tinggalkan kami di sini. Dan engkau tidak mungkin mendekati manusia, dan manusia tidak mungkin mendekati kepada dirimu." Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri pergi dan tidak ketahui kabarnya, karena tidak jelas kemana Samiri ini pergi. Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini pergi bersembunyi di segitiga Bermuda. Kemudian ada juga yang mengatakan akan muncul di hari akhir zaman dan akan muncul sebagai Dajjal. Tapi tentunya argumen itu menyelisihi hadis Rasul bahwa Dajjal akan muncul dari Khurasan, bukan dari segitiga Bermuda. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa Samiri dan Dajjal adalah orang yang berbeda. Mungkin banyak kita tahu ada beberapa orang yang sering mengaitkan bahwa Samiri itu adalah Dajjal. Kenapa dikatakan Dajjal? Yang pertama, Samiri ini mampu melihat malaikat Jibril, sehingga bisa mengambil tanah bekas telapak kaki Jibril ketika peristiwa terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal kan Samiri ini bukan seorang nabi, tapi kenapa kok bisa melihat malaikat? Kalau bukan Dajjal, nggak mungkin kalau Samiri ini bisa melihat malaikat. Teman-temanku yang beriman, selain dari golongan nabi bisa melihat malaikat, tidak mesti dikatakan bahwa dia adalah Dajjal. Ada sebuah kisah sahabat Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan, ketika ia ditawan oleh seorang pada peristiwa perang Badar, Abbas mengatakan bahwa seseorang yang menawan itu memiliki bentuk memakai jubah putih dan menggunakan kuda putih. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang mengangkatmu adalah malaikat. Nah, di peristiwa ini artinya Abbas melihat malaikat, padahal Abbas bukan seorang nabi. Makanya dikatakan bahwa kalau Samiri juga melihat malaikat, maka berarti dia bukan harus dikatakan bahwa ia adalah Dajjal, apalagi nabi. Karena ia menyelisih Nabi Musa alaihissalam, jadi Samiri adalah manusia biasa sama seperti kita, dan bisa jadi sangat mungkin bahwa Samiri saat ini sudah meninggal dunia. Ibnu Sayyad. Berapa sahabat Rasul mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan menurut pendapat dari para ulama mengatakan, ya Ibnu Sayyad adalah Dajjal.
Tapi bukan Dajjal akhir zaman, melainkan hanya Dajjal-Dajjal kecil. Karena di zaman yang sama ada pedagang yang bernama Tamim Ad-Dari yang menceritakan kisahnya tentang bertemu dengan Dajjal di suatu pulau kecil yang berada di tengah-tengah lautan yang sangat begitu luas. Ini bisa jadi argumen bahwasanya Ibnu bukan Dajjal akhir zaman karena Ibnu tinggal di Madinah, sedangkan Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal di suatu pulau di tengah lautan. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Ibnu Sayyad bukan Dajjal akbar yang akan keluar di akhir zaman. Maka apakah Ibnu Sayyad masih hidup sampai sekarang? Ada kabar yang mengatakan bahwa ia tewas di perang Harrah, perang antara kubu Madinah dan kubu Syam. Dan di hari akhir hidupnya Ibnu Sayyad belakangan masuk Islam. Kemudian punya anak dan anaknya ini menjadi tokoh tabi'in hebat. Bahkan Ibnu Sayyad pernah haji dan haji masuk kota Madinah dan kota Mekah, sementara Dajjal tidak mungkin masuk ke kota Madinah dan Mekah. Dajjal itu kafir. Ibnu Sayyad masuk Islam, Dajjal itu tidak punya anak. Ibnu Sayyad punya anak, ini menegaskan bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal. Lalu kenapa orang-orang banyak berspekulasi bahwa Ibnu Sayyad ini masih hidup? Karena ada kabar bahwa ia tidak tewas di perang Harrah, melainkan hilang entah kemana. Dan kata hilang ini yang membangun asumsi bahwa Ibnu Sayyad masih hidup sampai saat ini dan akan keluar di hari akhir sebagai Dajjal. Tapi sekali lagi ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat lebih kuat adalah Ibnu Sayyad bukanlah orang-orang yang usianya ditangguhkan, seperti yang orang-orang menganggap bahwa ia adalah seorang Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah tentang kisah manusia-manusia misterius di dalam Al-Quran. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekeliruan atau kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.